Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Latifah, NIM 2019 017195. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Informasi, Soal Efisiensi, Integritas, dan Ajaran Tripantangan terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi sebagai calon akuntan. Latar belakang. Profesi akuntan adalah profesi yang menggunakan keahlian dalam bidang akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Seorang akuntan harus memiliki moral dan etika profesi yang baik dan mengutamakan kejujuran agar mendapatkan kepercayaan dari publik, menurut Ningsih 2021. Oleh karena itu, mahasiswa akuntansi yang ingin berprofesi menjadi seorang akuntan harus diberikan pendidikan tentang nilai moral dan etika di tempat dirinya menempuh perguruan tinggi. Fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan akademik dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, selagi masih ada niat curang dalam dirinya untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang besar. Menurut Ningsih DKK 2023, kecurangan-kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain teknologi informasi, integritas, dan kepercayaan diri. Penyalahgunaan teknologi informasi menjadi faktor seseorang melakukan kecurangan akademik menurut Wardani dan Margunani 2022. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan pengaruh penyalahgunaan teknologi informasi terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh sel efisiensi terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh integritas terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Dan yang terakhir, untuk membuktikan pengaruh ajaran Tripantangan mahasiswa terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Kajian teori. Yang pertama, Theory of Planet Behavior. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa individu bertindak secara rasional didasarkan atas keyakinan atau niat atas tindakan dan secara implisit atau eksplisit mampu mempertimbangkan dari tindakan mereka. Menurut Ajen 1991, terdapat 3 hal yang mendasari terbentuknya perilaku seseorang dalam Theory of Planet Behavior, diantaranya yaitu yang pertama, attitude toward the behavior atau sikap terhadap perilaku, yakni merujuk pada sejauh mana individu mempunyai evaluasi atau penilaian berkenaan akibat baik buruknya perilaku tersebut. Yang kedua, subjektif norma atau norma subjektif yang berhubungan dengan pengaruh sosial. Yang ketiga, perceived behavior control, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan memiliki peran penting dalam Theory of Planet Behavior. Yang kedua, teori persepsi. Teori persepsi merupakan kesan yang diperoleh seseorang menggunakan panca indera, kemudian dianalisis, diinterpretasi, selanjutnya dievaluasi, sehingga seseorang dapat memahami dan memperoleh makna. Mengacu pada teori persepsi, adanya persepsi seseorang pada teori persepsi dipengaruhi oleh stimulus, salah satunya pemahaman terhadap suatu objek, menurut Tika Adindi 2022. Selanjutnya, kerangka penelitian. Berdasarkan tabel dapat kita simpulkan bahwa hipotesis 1, penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 2, sel efisiensi tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 3, integritas mahasiswa tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 4, ajaran Tripantangan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Metode penelitian. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan mahasiswa akuntansi, yaitu angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang ada di lingkungan Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas.
teknik analisis data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dan pembahasan. Uji kualitas data. Yang pertama yaitu uji validitas. Dapat kita lihat dari tabel di mana pernyataan tersebut dinyatakan valid dikarenakan variabel indikator nilai percent correlation-nya lebih besar dari R tabel. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, di mana dapat kita lihat dari tabel variabel tersebut dikatakan reliable dikarenakan nilai Campbell alpha di atas 0,600. Uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif dapat kita lihat dari tabel tersebut yang mana dapat disimpulkan bahwa standar deviasi semua variabel memiliki data penyimpangan yang kecil dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pada tabel tersebut, data pada penelitian ini bersifat normal. Hal ini dikarenakan nilai signifikan melebihi 0,05 yaitu 0,67. Yang kedua yaitu uji multikoliniaritas, yang mana tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Hal ini dikarenakan nilai tolerance dari semua variabel lebih dari 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikan semua variabel 0,05. Kesimpulan. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Yang kedua, self-efficacy tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Yang ketiga, integritas tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Dan yang terakhir, ajaran Tripantangan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Saran. Yang pertama bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan terkait perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan, serta menambah pengetahuan untuk tugas akhir. Yang kedua, bagi universitas, diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dan pemahaman Tripantangan serta pengimplementasian dalam perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dengan baik di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel seperti ajaran taman siswa lainnya yaitu tringa, ngerti, ngeroso, ngelakoni, dan 3N, niteni, niroke, dan nambahi. Memperluas objek penelitian serta memperbanyak sampel penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi mengenai pembahasan yang berkaitan dengan topik dalam proses perkuliahan. Sedikit paparan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.